Assalamualaikum, salam dan bahagia, salam guru penggerak. Berikut saya akan menampilkan video mengenai koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif masih bersama saya Wahyuni Dardaulay, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Batubara. Baik, berikut adalah keterkaitan antar materi modul 1.1 Filosofi Pendidikan KHD, kemudian modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan yang terakhir adalah modul 1.4 mengenai budaya positif. Seperti yang diketahui bahwasannya tujuan pendidikan adalah untuk mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Inti dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia. Kemudian pada prinsipnya pengajaran haruslah berhamba pada anak. Kemudian pendidik itu diibaratkan sebagai petani dan juga mengenai paham trilogi pendidikan yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Teburi Handayani. Berikutnya yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nah, jadi untuk mewujudkan pengajaran yang berpihak pada murid, maka seorang guru penggerak haruslah memiliki nilai yang lekat pada dirinya agar dapat menjalankan perannya untuk menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai kodratnya masing-masing. Di mana nilai guru penggerak di sini adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, kemudian mewujudkan kepemimpinan pada murid. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, visi guru penggerak di sini sebagaimana yang sudah dipelajari pada materinya yaitu guru penggerak sebagai agen transformasi pendidikan haruslah memiliki visi guru penggerak yaitu mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Di mana hal itu dapat dilakukan dengan menerapkan paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan baca, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali potensi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Diharapkan dapat mewujudkan merdeka belajar bagi. Sedangkan budaya positif sendiri merupakan sebuah kondisi atau keadaan yang mendukung tumbuh dan melekatnya karakter-karakter baik pada diri peserta didik. Salah satu bentuk budaya positif yang dikembangkan di sekolah adalah menerapkan disiplin positif. Disiplin positif merupakan disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Dan menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin positif. Oke, sampailah kita pada tahap refleksi yaitu pemahaman atas keseluruhan materi mengenai modul budaya positif. Pertanyaan pertama pada bagian refleksi mengenai pemahaman seputar konsep inti pada modul budaya positif antara lain adalah disiplin positif, kemudian teori motivasi yang terdiri dari motivasi ekstrinsik terkait dengan pemberian reward dan punishment. Sedangkan motivasi intrinsik bertujuan karena ingin menghargai diri sendiri. Berikutnya adalah teori kontrol, di mana teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Teori kontrol idealnya bergeser dari stimulus respon. Lanjutannya adalah posisi kontrol guru terdiri dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian mengenai kebutuhan dasar manusia yaitu terkait kesenangan bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa ingin diterima. Sedangkan keyakinan kelas sendiri merupakan rumusan hasil kesepakatan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Berikutnya adalah segitiga restitusi, di mana dalam pelaksanaannya posisi kontrol adalah sebagai manajer,
yang terdiri dari tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menegakkan keyakinan. Jika ditanya mengenai hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan, saya bisa jabarkan di sini bahwa yang saya temui hal menarik di dalamnya adalah saya menyadari setelah mempelajari modul ini bahwasanya control manager adalah posisi yang paling ideal untuk diterapkan di antara 5 posisi kontrol karena selaku pendidik agar nantinya kita dapat memicu tumbuh kembangnya motivasi intrinsik dari murid. Kemudian hal yang di luar dugaan adalah saya mempelajari materi ini kemudian mendapat informasi bahwasanya pemberian penghargaan tidak selamanya berdampak baik bagi murid dalam pembentukan karakter. Justru apabila pemberian penghargaan itu tidak berimbang, maka dapat menyebabkan dampak negatif yang lebih fatal, di antaranya menyebabkan kecemburuan, kemudian dapat merusak mental murid karena selalu berbuat atas dasar imbalan, dan juga dapat merusak hubungan antar teman. Yang kedua adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul. Nah, jadi setelah mempelajari modul ini, perubahan yang ada pada kerangka berpikir saya adalah saya mendapati posisi kontrol saya yang awalnya penghukum ataupun teman akan bergeser secara bertahap menuju posisi manajer dengan melakukan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah pada murid. Kemudian pemberian reward harus dilakukan secara tepat dan berimbang agar dapat meminimalisir dampak negatif dalam pembentukan karakter murid. Berikutnya, melibatkan seluruh murid dalam perumusan keyakinan kelas dengan harapan akan terwujudlah budaya positif di kelas. Penerapan disiplin positif merupakan langkah kecil untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah secara holistik sehingga akan berdampak baik pada pembentukan karakter murid yang sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, pengalaman seperti apa yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun di sekolah. Di antaranya adalah ketika saya ingin menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid, ternyata masih didapati adanya kecanggungan pada murid untuk menyampaikan pendapat. Karena selama ini pola pemberian hukuman sudah membudaya dan diyakini sebagai penyelesaian masalah yang paling ampuh. Kemudian adanya penolakan untuk melibatkan murid dalam penyelesaian masalah secara restitusi karena keyakinan pemberian hukuman adalah cara paling ampuh untuk mendisiplinkan murid. Yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Yang pertama, saya merasa perlu untuk mensosialisasikan prinsip dari posisi kontrol dan juga segitiga restitusi kepada rekan sejawat agar ada kesamaan persepsi sehingga lebih mudah dalam penerapan. Yang kedua, yaitu saya secara pribadi merasa tertantang untuk berupaya berada pada kontrol manajer dan terus melakukan segitiga restitusi dalam membantu murid untuk merefleksi dirinya secara kritis dan menemukan penyelesaian masalah sendiri. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Yang sudah baik menurut saya diantaranya adalah sebagian besar murid sudah memahami untuk bertindak dalam keseharian sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dirumuskan tanpa adanya paksaan. Kemudian yang perlu diperbaiki adalah menggeser posisi kontrol yang saat ini masih didominasi oleh posisi teman menjadi posisi kontrol manajer atau seminimalnya pada saat tertentu berposisi sebagai pemantau. 6. Sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya?
Nah, jadi sebelum saya mempelajari modul ini, yang sering saya gunakan adalah posisi kontrol penghukum dan teman. Pada saat kontrol penghukum, saya merasa bersalah dan berharap semoga hukuman tersebut dapat membuatnya jerah dan takut untuk mengulangi kesalahannya lagi. Dan pada saat kontrol teman, sebenarnya saya merasa khawatir jika mereka akan merasa ketergantungan dengan kehadiran saya yang selalu membantu dalam pemecahan masalah mereka. Tetapi setelah mempelajari modul ini, ketika saya selesai melakukan restitusi, saya merasa lega sekali dan menjadi lebih paham mengenai karakter dari masing-masing anak ketika mereka menyampaikan solusi yang menurut mereka bisa menjadi pemecahan masalah yang dihadapi. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika ya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkan? Sebelum mempelajari modul ini, tanpa saya sadari, saya sudah menerapkan segitiga restitusi, namun belum secara holistik, runut, dan terarah. Bagian yang saya praktekkan dari segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah dan stabilisasi identitas. Pada prakteknya, saya meminta refleksi dari murid tentang tindakannya yang mana yang tidak sesuai dengan nilai-nilai positif seorang murid yang berbudi pekerti. Lalu memberikan wejangan dan penyelesaian masalah untuk dilakukan murid berdasarkan cara pandang saya, tanpa memberi waktu untuk murid menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Oke, yang terakhir adalah selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal penting lain untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah kolaborasi, yaitu kolaborasi dengan seluruh warga sekolah juga orang tua murid agar terjadi pembiasaan dalam hal budaya positif bagi murid di rumah dan juga di sekolah, sehingga akan membentuk karakter yang kuat bagi murid untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, demikianlah video koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif yang telah saya sajikan. Semoga dapat bermanfaat dan juga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru sekalian. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.